Tas. Oh, tas. Biel mau yang mana? Apel. Ih, baju mama kotor. Oke, hari ini kita mau acara Konicare. Aku sudah siap. Dan sebelum pergi, aku biasa pakai Konicare minyak telon yang lavender. Tahu kan ya, kalau minyak telon itu kan memang bikin wangi gitu ya. Wanginya tuh lembut buat ibu hamil, buat baby, buat anak-anak. Tapi memang banyak banget minyak telon itu yang memakai parfum tambahan. Kalau ini enggak, ini premium essential oil. Aku mau pakai sebagai parfum aku hari ini karena aku mau ke acaranya Konicare. Jadi aku harus sebadan-badan wangi Konicare. Biel itu udah tidur di mobil. Jadi karena aku udah pakai ini, sekarang aku mau bawain Biel ini. Tadi pagi udah pakai, tapi kita reapply lagi di parutnya supaya nggak kembung pas acara nanti. Sekarang Biel lagi siap-siap ke acaranya Konicare. Biel lagi ganti baju sekalian. Mama mau pakein apa nih Biel? Konicare minyak telon plus 3 in 1. Ya kan Bi? Oh Biel mau pakai sendiri. Nih Biel pakai sendiri mana? Nih. Mana tangannya mana? Itu mau. Oh Mama yang pakein. Oke. Nih Biel mau nih pakai di tangan, di kaki supaya Biel nggak masuk angin. Wanginya premium essential oil. Memang Konicare itu terbaik. Yuk pakai sus bajunya sus. Ini tuh jadi kenapa aku suka banget karena dia triple care formula plus dan ada jojoba oilnya, jadi bisa melembutkan kulit. Iya nggak Biel? Wow, kita udah sampai di Gentle Couple Day Out. Jadi hari ini kita akan ketemu banyak ibu-ibu hamil. Kita berbagi pengalaman, kita seru-seruan, kita ngobrol bareng. Inget masa-masa hamil jadi pengen hamil lagi deh. Sekarang udah Bobby ya? Apa kamu mau pencet? Mau pencet lantai berapa? 19 tuh Bi, mau pencet nggak? Nih, yang ini yang tinto. Ya, yang itu. Itu. Mau bantuin ya, dah. Dah. Bilang apa Biel? Makasih, tos dulu. Kamu udah tos belum? Tos yang bener Biel. Tos. Oh, tas. Wow, banyak makanan. Dia mau mamam? Mamam. Dia mau mamam? Mamam. Oti dulu ya. Dia mau yang mana? Biel suka yang ini biasanya, yang ini bukan yang itu. Biel sukanya nih yang ini. Dia sukanya yang itu, nah risol, ya kan? Nah, ya udah, nanti pasti salah nih. Nih, ya udah kalau mau yang itu. Enak. Nggak. Apa? Udah itu sama tuh Lobi. Tuh. Apa itu biji? Apel. Ih, baju mama kotor. Belum aja udah kotor. Udah cemong. Udah deh, lari-lari deh Bie. Tunggu papa tuh. Papa di mana? Udah, yuk. Bobo Konicare dia. Bang, ada ini mau kemana Bang? Konicare Gentle apa tadi? Couple Day Out. Oh ya, Konicare Gentle Couples Day Out. Jadi hari ini ada banyak apa? Tamu ya? Iya, ada banyak tamu Bang, calon ibu muda dan bapak muda. Oh, jadi hari ini banyak tamu, ada ibu muda dan bapak muda. Jadi kita share gitu. Karena kan pengalaman orang tua, suami istri, kadang-kadang kan secara informasi kan biasanya Duduk dulu. Kamu nanti masuk angin udah pakai belum Konicare yang hot? udah lah, orang gue tiap kali bawa. Cici sih nggak Habis tahu. berangkat gue pakai di rumah. Pakai banyak. Ayo Biel, ada papa? Kamu udah ketemu papa belum?
Dari tadi dipanggilin dari Bi, Papa dipanggilin gak dengar. Maaf ya, Bi. gue tuh sebenarnya kondisi gue lagi drop banget. Tapi kemarin tuh gue balurin Konicare. Gue pakainya yang Konicare hot kan. Kalau Biel sukanya yang lavender. Itu ngebantu banget. Kalau enggak hari ini gue nggak bisa datang. Drop gue. Biel bajunya lucu banget. Dia bajunya kembaran, kita sekeluarga ya. Oh, Bia bawanya yang 3 in 1 Bang, dia sekarang sukanya. Lain one dia. Minyak telon 3 in 1. Kasih Papa, coba. Kasih Mana Papa. buat papa? Buat Papa boleh nggak? Oh iya. Gak dikasih, emang udah suka banget dia. Papamu, woi. Bi, Bi, Kesini biar dia gak melorot. Bi, suara papa habis nih perlu Konicare. Tuh. Biel sana Biel. Konikernya buat papa mana? kasih Papa. Mana? Oke, makasih. Gua dia tahu nih Konicare yang hot. Minyak kayu putih hot Konicare ya. Buat papa ya. Papa. Wangi emang lembut ya. Konicare itu dia tidak pakai parfum tambahan, jadi aman buat anak. Kayak dari dulu kita pakai Konicare. Udah lama ini Konicare ini. Dia berdirinya tuh udah sekitar tahun dia. Tapi itu diresan dulu. Ininya gimana Bang? Parfum banget gitu gak Bang? Enggak kan? Kalau dia kan emang bahannya ingredient natural. Jadi emang kalau minyak kayu putih tuh kayak minyak kayu putihnya pure gitu. Jadi baunya emang murni minyak kayu putih. Kalau biasanya orang kan kasih tambahan parfum. Iya. Kalau Konicare enggak. Biasanya kita lebih suka produk yang organik, praktis dan alami kan kalau sekarang. Karena kalau misalnya kandungan-kandungan parfum tambahan ada zat kimia kadang-kadang nggak bagus dan bisa iritasi serta nggak cocok di kulit, apalagi kulit anak-anak. Iya. Makanya Abang sama Cici percayanya Biel pakainya Konicare kan? Iya. karena Bukan dibayar cuma juga. lah. Ini sudah, ingat ya, ini produk sudah legend banget dan sudah lama banget. Dan kalau sudah lama sampai bertahan sampai puluhan tahun, artinya apa? Kualitasnya sudah terbaik. Udah tahu nggak siapa kita akan ngobrol dengan siapa hari ini? Denny Sumargo Family. Oke, baiklah kita akan sharing perjalanan mereka sebagai orang tua, menjalani proses kehamilan dan juga belajar bertumbuh sebagai pasangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik hingga memberikan hal yang terbaik untuk anak. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita panggil ke atas panggung Ayah Denny Sumargo, Bunda Olivia Alan dan Biel. Baik, halo selamat siang Bunda, apa kabar? Ayah apa kabar? Silakan tepuk tangan dong buat Biel dong Ayah Bunda. Oke, oh selalu bawa kemana-mana Biel ya? Oh iya, nggak mau lepas loh, beneran nggak mau lepas sama Konicare ya? Biel mau ngomong apa? Bilang makasih. Bilang apa? Makasih udah diundang. Lagi. Makasih, oke. Kesibukannya apa nih Bunda dan Ayah akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Waduh, kesibukannya ya kalau aku pasti lebih ke jaga anak. Sekarang Biel udah mulai sekolah, Oh, anterin oke. sekolah juga. Sama Sun nih lagi mempersiapkan diri buat anak kedua. Wah. Belum hamil. Oh, oke. Tapi semoga Sun. Jadi ini banyak yang lagi hamil di sini, semoga nyampe dan menular ya. Amin, secepatnya ya nanti akan bersama Biel. Oke, boleh dibantu? Sebentar, iya. Biel bikin deg-degan ya. Kalau Biel. orang deg-degan, tapi Iya. sebenarnya Bielnya udah tahu kok. Oh, minta dikasih cus, oke. Dia sering pakai lavender. Oh dia lebih suka yang pakai lavender, Soalnya Konicare yang lavender. cocok sama kulitnya sama dia nggak digigit nyamuk kan. Iya benar karena yang ada telon plus ya. Jadi emang buat gigitan nyamuk juga serangga gitu. Oke, 1,5 tahun menjadi orang tua pasti banyak banget perubahan yang terjadi gitu ya buat Bunda dan Ayah Denny Sumargo. Seperti apa proses munculnya naluri keibuan pada Bunda Oliv yang sebelumnya mungkin nggak pernah terfikirkan nih Bunda? Sebenarnya waktu pada saat awal ya, pas sebelum hamil tuh aku ngerasa mungkin nanti kalau aku punya anak, aku pengen ajak nih manjat tebing ke sana ke sini segala macam. Begitu udah ada sekarang kayak jadi lebih protektif, jadi mikir lagi ini planning yang dulu mau dilakukan nggak ya? Ternyata bahaya juga ya kegiatan outdoor gitu. Kayak rasa worry-nya itu benar-benar muncul setelah punya anak karena mungkin dulu aku tanggung jawabnya cuma sama diri aku aja. Ya. Kalau sekarang aku lebih berpikir kayak, duh kalau aku kenapa-napa nanti
anak aku gimana. Iya gitu. Sampai ada quotes-nya kan. Apa tuh quotes-nya? Kalau bapak takut anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, kalau ibu takut anaknya kenapa-napa. Oh iya benar, iya. Jadi kalau aku tuh lebih ke protektif, tapi kalau Denny tuh lebih ke kayak diajarin sampai bisa gitu. Kalau aku udah dia nggak bisa, kita jaga gitu. Iya. Cara proteknya beda POV aja. Oke. Sama-sama protektif. Sama-sama protektif. Kayak tadi ya, ke sana bunda, sus gitu ya. Ayah udah nggak apa-apa. Karena aku udah pernah tes, nggak, dia bisa. Dan dia nggak akan kenapa-napa. Tapi waktu awal memang aku lebih kayak ayo kayak tadi gitu. Tapi kalau ini sekarang aku ngelihat oh ini aku udah tahu dia bisa dan itu memang perannya Denny banyak ngajarin Biel di hal-hal yang seperti itu. Sempat kepikiran gak sih kalau emang bisa gak ya aku akan menjadi ibu yang baik untuk Biel? Wah kayaknya itu semua ibu-ibu pada masa hamil ya pasti pikirannya ke sana. Bisa nggak ya aku menjadi ibu yang terbaik untuk anak ketiga atau anak kedua? Karena apa mungkin kebagi kasih sayangnya. Wah kalau aku sih waktu itu lumayan kepikiran kayak aduh bisa nggak ya kasih yang terbaik buat anak. Sekarang dengan begitu banyak pengetahuan yang available di sosial media, aku juga percaya banyak banget ibu-ibu yang jauh lebih teredukasi. Ayah Densu boleh tanya gak sih perjuangan mendampingi istri selama kehamilan ini loh. Hal yang intens dilakukan supaya istri lebih rileks gitu ya. Menikmati kehamilan dan mungkin juga mengurangi overthinking nih. Jadi aku tuh lihat love language-nya Ci Oliv tuh dia sukanya physical touch Oke. sama act of serve. Nah, act of serve sama quality time. Jadi paling aku provide itu. Oke. Nah itu udah bikin dia aman tuh. Nah menurut aku itu penting banget pada saat kondisi seperti itu karena hormonnya mereka itu parah banget cuy. Kayak algoritma yang gak jelas gitu. Kalau laki-laki gak bisa memahami hal ini dia depresi kan. Karena dia harus kerja. Yes. Dia harus ngelakuin banyak hal. Kalau dia depresi pasti negativity di energinya tuh kerasa sama istrinya. Dia istri gak akan ngerasa aman pasti. Bayangin loh, lu punya istri lagi hamil, sebentar lagi akan melahirkan. Harusnya kan suasana seneng ya. Masa kita mau jalanin 1 minggu itu dengan stres? Kan itu kan maaf ya, itu istilahnya kita gak gunakan pikiran kita atau awareness kita dengan lebih baik. Nah itu yang aku lakuin saat itu, makanya aku ngerasa effortless aja sih jatuhnya. Seperti apa saat itu perubahan-perubahan yang Bunda Oliv rasakan selain tadi masalah harus begadang juga gitu. Apa yang terjadi nih Bunda? Kalau aku tuh memang ya kelihatan banget karena aku kan program IVF. Aku tuh sampai berapa kali ya? 3 kali aku IVF dan aku hamil 3 kali keguguran. Kok 6 sih? 3 IVF, 3 keguguran. Enggak dong. Kan yang hamilnya aku udah sampai lost count loh. Aku kayak suntik hormon tuh gini deh, aku suntik hormon tuh selama 3 tahun. 3 tahun Karena hamil alami, abis itu IVF 3 kali, terus aku sempat keguguran 3 kali, dan Biel itu kehamilan keempat. Jadi selama 3 tahun itu bayangin aku hamil 4 kali. Dan lahiran 1 kali, itu hormon di badanku tuh kacau banget. Ya. Dan berat badanku tuh naik turun. Karena pas lagi aku keguguran itu aku harus dikuret. Terus udah gitu masa pemulihan, 3 bulan kemudian hamil lagi. Jadi aku tuh tipe yang gampang hamil gitu. Oke. Tapi begitu ngelihat lahiran Biel, wah itu kayak Terbayarkan. worth it banget gitu. Iya jadi kayak semua terbayarkan ya. Iya. Bah, kalau bicara tentang tadi kan Bunda juga mengatakan bahwa banyak perubahan sejak si kecil hadir ya, sejak Biel hadir. Tetapi juga ayah gak sih? Kan kita tahu Bunda Oliv juga mungkin menjadi saksi gitu ya, melihat perubahan ayah Densu. Ini punten kalau bicara ya, ayah Densu kan dicap sebagai bad boy. Bad boy banget. Punten ya ini ya. Terus kini bertumbuh menjadi suami yang baik gitu kan. Bahkan ayah yang sangat care ke Biel, penuh cinta gitu ya dan gentle gitu. Dan ini kalau bicara tentang ini apa sih momen paling priceless nih Bunda? Ketika melihat perubahan ayah Densu menjadi versi yang lebih baik. Kalau aku tuh momen yang paling aku suka dari Denny sejak melahirkan Biel itu belakangan ini pagi-pagi tuh kalau bangun Biel itu nyari papanya. Cari papa. Terus udah gitu dia akan
ajak papanya untuk jalan keliling. Oh, itu Jadi- udah rutinitas setiap pagi. Iya, jadi itu adalah kayak momen bapak sama anak perempuannya gitu. Yes. Jadi kan kayak pagi-pagi keliling udah itu berdua aja, itu nggak ada aku, nggak ada babysitter aku, dan di situ kadang-kadang Denny suka videoin tuh. Biel ya ngapain Nah terus pagi. nanti dia tunjukin yang tadi Biel begini, tadi dia ada di pinggir kolam tapi dia udah ngerti loh dia nggak boleh masuk ke kolam gitu. Jadi momen-momen itu mungkin kecil, kadang cuma 15 menit, kadang setengah jam kan sebelum Denny kerja gitu kan. Betul. Itu tuh jadi momen yang dia tuh lagi mengajarkan dan sesuatu nilai-nilai kehidupan ke Biel gitu. Walaupun mungkin yang diajarin itu buat kita sederhana banget kayak ini naik tangga, ini ada mobil lewat, Biel harus berhenti ya. Oh ini kalau naik tangga turunnya gini, ini barangnya orang lain gak boleh dipegang, ini motor ada knalpotnya gak boleh dipegang gitu. Ini kolam jangan nyemplung ya. Nah momen itu kayaknya aku ngeliat itu, wah terharu juga bisa juga ya ini seorang bad boy begini ya. Gitu. Gak bakal terfikirkan ya. Iya. Oke, belum lagi nanti mungkin kalau Biel udah mulai main make up ya, mungkin ayah juga akan menjadi modelnya nanti ya. Iya. Korbannya ya, akan dikuncir-kuncir juga mungkin ayah Mungkin, gitu ya. mungkin. Boleh nih ayah garang banget di lapangan basket, wow, begitu masuk rumah udah. Siapa tahu nanti ada video tiba-tiba Densu pakai baju princess gitu. Nah itu dia nih, bisa juga nih ya kalau punya anak cewek nih. Nah ayah kalau mau tanya nih, kegiatan ayah Densu ketika menikmati waktu lagi bersama Biel dan mungkin merasakan momen itu sangat berharga, itu kegiatan yang apa sih ayah? Aku tuh biasanya pagi tuh start jam 9 sebenarnya. Tapi Biel tuh start lebih early. Jam 7 paling lama dia udah bangun tuh. Oh dia bangunnya emang pagi ya? Karena Oke. tidurnya dia cepet kan jam 9, jam 10 tuh udah hilang lah. Jadi aku biasanya bangun cepetin. Seminggu tuh 3 kali, 2 kali aku cepetin bangun supaya punya waktu itu. Karena kalau enggak bablas kan. Yes. Pagi aku ajak dia jalan. Nah akhirnya dari situ dia tahu kalau pagi dia pasti jadi nyari aku buat jalan. Ada waktu tersendiri ya. Betul. Terus setiap pagi itu aku juga bawa dia jalan gitu. Kadang-kadang aku ngelakuin treatment yang salah. Aku juga belajar. Jadi ini proses belajar antara daughter and father, which is very important. Apalagi dia perempuan. Istriku tuh banyak kali ngasih masukan yang menurut aku itu reminder yang bagus. Jangan kamu pukul ya. Karena cepet banget bekasnya itu. Tinggal di dia dan dia akan ingat sampai nanti dia tua. Satu aja. Jadi kan gak worth it kalau kita lakuin itu kan. Kemudian intonasinya jaga. Yes. Jangan menggunakan kata yang terlalu tinggi sampai hurt her feeling. Kalau itu pun terjadi, ajak dia ngobrol baik-baik. Setelah itu langsung disapu lah kayak istilahnya, di recovery. Jangan dibiarkan dia mencerna itu sendiri dengan perasaannya dia. Walaupun dia masih usia begitu. Dari beberapa hal yang istriku ngasih ke aku coba kembangin. Pertama pada saat jalan, aku coba ngelatih percaya dirinya dia sama instingnya. Karena anak itu jangan terlalu jangan begini, jangan begitu di usia seperti Biel. Kenapa? Mereka gak tahu batasan dan eksplorasi potensi dia, gak tahu sampai kemana. Dan dia gak ngerasa percaya diri lagi nanti. Jangan dibatasi, tapi dijaga. Jadi ketika dia ngelakuin sesuatu, dia jatuh, dia apa ya mungkin menurut kita, aduh gitu kan. Tahan ego kita. Karena jangan mengambil apa yang menjadi porsinya karena ego kita. Karena rasa sayang kita itu bisa jadi ego. Yang akhirnya bisa membuat dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ada porsinya kita udah dewasa kita tahu lah, jatuh ya udahlah. Yang penting kan jatuhnya masih dalam kondisi lecetnya gak seberapa. Oke. Gitu kan, tapi jangan juga keseringan. Ya. Kan gitu kan, seimbang aja gitu. Ya. Biel itu bahaya banget loh. Dia tuh bisa tiba-tiba naik tangga. Oke. Gak pernah naik tangga, dia naik tuh tangga. Saya sampai kaget gitu. Tapi aku gak langsung panik. Karena gini loh, jangan kita jadi kayak anak kecil mendidik anak kecil. Kita jadi orang dewasa mendidik anak kecil. Karena kalau kita menjadi anak kecil mendidik anak kecil, gak bagus jalannya nanti. Dia gak akan belajar dewasa, dia mau belajar dewasa dari siapa? Orang yang ngedidik juga anak kecil. Jadi kita support mentality dia supaya dia one day besar, dia percaya sama dirinya sendiri. Karena apa yang hilang dari anak-anak Indonesia, waktu saya banyak sekali melakukan interview, rasa percayanya sama dirinya sendiri hilang. Itu dikarenakan edukasi dari orang tuanya yang tidak nyampe. Bahkan aku pernah
Biel rewel kan. Biel nggak boleh gitu. Makan di meja makan jangan teriak-teriak, jangan lompat-lompat, jangan buang barang. Wajar dia nggak ngerti kok. Gak mengerti ya. Kita coba setiap hari. Ambillah 1 hari, angkat. Kalau kamu mau teriak-teriak, mau lompat-lompat, bukan di sini tempatnya. Oke. Masuk ke kamar, dihukum. Oke. Tapi aku nggak pernah mau hukum Biel atau anakku sendiri. Karena menurutku yang harus dihukum berdua. Kalau kita punya problem dengan anak kita masuk kamar berdua. Jangan biarkan dia masuk kamar sendiri. Ini menurutku ya. Ya. Karena dia tidak akan belajar terlalu, dia tidak akan bisa mencerna itu semua. Jadi hukum masukkan ke kamar, disiplinkan dia, tapi kita yang bermasalah dengan dia juga harus ada di situ. And let's talk about it. Biel ngamuk. Oh, ngamuk banget. Ngamuk, itu anak keras. Iya, keras dia. Keras. Kayak siapa? Kayak bapaknya. Iya. Baik, terus setelah itu dengan disampaikan baik-baik akhirnya Biel benar mengerti ya. Mau gak mau dia akan mengerti. Karena waktu yang kita kasih ke dia tuh ada. Bondingnya akan jadi sendiri. Dan bonding itu gak jadi cuman karena hal-hal yang menyenangkan. Banyakan bonding terjadi karena ada pertikaian. Karena ada ketidaksetujuan, karena ada perdebatan. Bonding paling kuat di situ. Dan disitulah kalau kita bisa komunikasikan perbedaan itu, bondingnya jadi kuat banget. Jadi kalau ketika ada perbedaan, itu emasnya di situ. Jangan dilewatkan. Lakukan sesuatu yang preventif, yang kemudian supporting, kemudian ada komunikasinya. Itu bonding paling kuat dari masa anak kecil. Nanti gede, gampang pasti komunikasinya. Bentar sama saya. Jadi emang harus diinvestasikan dari dini ya. Oke. Ini menarik sekali. Sepertinya juga Bunda Sabrina dan Ayah Stanley ini sudah hadir calon ayah Bunda juga. Monggo katanya mau bertanya nih langsung sama Ayah Denny dan juga Bunda Oliv. Silakan. Halo Ci Oliv dan Kak Densu. Hai. Aku mau tanya untuk tips. Jadi bagaimana jadi calon orang tua baru gitu. Maksudnya Persiapan ya. Persiapannya, Oke. iya benar. Terima kasih Bunda Sabrina, silakan Bunda. Siapa mau jawab? Kamu dulu deh. Oh, suaranya habis. Jadi, Ayah juga suka yang merah ya Iya, konikernya dia ya? kalau dia yang merah buat Iya sih. kerokan. Karena buat kerokan, karena emang lebih hangat lagi ya, lebih panas lagi ya kalau yang merah ya. Baik. Oke, baik Bunda silakan dijawab nih. Persiapannya seperti apa waktu itu? Nah kalau persiapan waktu hamil ya, sebenarnya sih memang karena aku suka baca, jadi aku lebih banyak baca-baca, terus cari tahu tuh pengalaman ibu-ibu hamil gimana, terus aku lebih seneng ngelihat talk show kayak gini tuh aku sering banget. Yes. Soalnya kadang lebih banyak pertanyaan dari audiens itu kan lebih real ya. Iya. Gitu. Jadi kayak curhat bersama ya, jadi benar. kayak curhat bersama, sama aku waktu itu persiapannya tuh aku ikut kelas. Aku ikut kelas apa tuh, kan kita gak ngerti ya bedong-bedongan deh. Iya, kelas bedong gitu. Awalnya clueless banget ya, ada kelas bedong, kelas apa diikutin. Iya, aku Oke. kelas Penting soalnya. menyusui, kelas bedong, terus udah gitu gimana menyusui. Maksudnya semua orang bilang nanti gampang ini, ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah gitu. itu. Terus aku juga mulai mengedukasi diri aku dengan apa yang akan aku pakaikan kepada anak. Gitu. Oke. Karena ternyata penting banget itu gitu. Benar. Jadi aku mulai mengedukasi diri aku, oke, harus pakai ini, kalau baju harus seperti ini, kalau bahannya kayak gimana, misalnya kayak gitu. Oke, produk perawatannya pun juga Produk gitu perawatan, ya. skincare-nya harus kayak gimana, karena ternyata itu penting banget. Melihat bahannya alami atau tidak, itu kan iya, penting banget itu juga gitu. penting banget. Nah, terus aku salah satunya minyak telon ya. Minyak telon ini kan penting banget buat anak, karena anak itu mesti terjaga hangatnya. Yes. Waktu itu yang aku perhatiin kalau anak kecil, bayi kecil itu pasti kembung. Dan itu cukup bahaya kan, kalau keseringan kembung juga gak bagus, nanti dia bisa muntah. Apalagi di bawah 6 bulan dia belum bisa makan gitu. Jadi aku memang udah pakaian Konicare dari Sudah sebelum memilih. ini Nah, sih. Bunda Oliv udah nge-spill nih, mau tanya sama Ayah Denny nih. Ya. Menjadi orang tua tuh pasti kan memberikan yang terbaik untuk anak, termasuk produk perawatan. Kalau tadi Bunda termasuk picky banget ya, ngecek banget nih bahan-bahannya seperti apa gitu ya. Kenapa pilih Konicare sebagai minyak telonnya Biel? Memberikan yang terbaik untuk anak itu kalau aku prinsipnya berikan yang terbaik dulu buat diri kita sebagai orang tua.
Karena memang kita juga melihat bahwa dan menggunakan sebagai user ya, kita menggunakan Konicare itu memang kita tahu bahannya, dia tidak menggunakan parfum tambahan, kemudian dia juga bahannya organik, minyak kayu putihnya juga secara esensialnya tuh tinggi ya. Terus dia juga menggunakan bahan-bahan baku yang menurut aku aman untuk kita. Benar. Nah setelah itu kita juga melihat ada produk-produk untuk anak. Makanya pada saat itu kita melihat bahwa Konicare ini pasti aman. Karena kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik untuk anak ya. Kita juga pasti harus pakai yang terbaik juga buat diri kita kan. Betul. Jadi itu gak usah dipertanyakan lah istilahnya. Karena waktu selama Konicare ini eksis sampai sekarang kan itu udah membuktikan bahwa bagaimana Konicare itu selalu menemani setiap bunda, bapak, anak dari zaman ke zaman selama Teruji dan terpercaya ya. Betul. Secara turun-temurun luar biasa nih. Konicare emang pilihan terbaik ya. Dan satu lagi, Biel kalau nggak suka sesuatu dia nggak akan pegang. Karena Konicare pilihan terbaik juga. Sudah lama digunakan juga sama keluarga Denny Sumargo. Wanginya lembut premium kok tidak disampaikan ya dengan essential oil. Bener, lebih alami juga ya karena tidak ada tambahan parfum dan lebih aman untuk Biel. Oke, dan tentunya hari ini adalah momen yang spesial. Karena hari ini adalah momen spesial Konicare untuk mengumumkan brand ambassador baru Konicare. Betul? Oh siapa itu? Beri tepuk tangan yang meriah untuk new brand ambassador Konicare, Denny Sumargo Family. Thank you. Kiss bye mana kiss bye? Muah. Muahnya mana? Bye bye. Muah mana? Say hi, tos. Kamu nggak mau tos? Biasa kamu tos sama semua orang. Tos dulu. Ayo tos. Boleh, mau nggak Biel? Biel tos dulu. Ya, mau jalan-jalan? Jalan. Oke, jalan. Kamu mau say hi tuh sama semua, say hi nih. Mau nggak? Mau say hi nggak? Loh, say hi. Halo. Jangan dimakan. Mau say hi tuh. Hai Anti ada dede ya, ada baby ya? Anti ada baby ya? Hai. Lah, oh sepatunya copot. Tuh, Biel mau say hi. Say hi sana. Hai. Dia say hi sama semua orang. Gimana perasaannya setelah official jadi bagian dari Konicare Family? Yang pasti kita seneng banget. Kenapa? Karena kita memang udah pakai produknya dari sejak Biel lahir ya. Karena kan Konicare juga udah jelas lah produk yang udah legend, terbaik. Dan sudah 1 tahun lebih ada di Indonesia. Dari aku kecil pun aku pakai. Jadi sekarang kerja sama, ya seneng banget lah. Karena kita memang pakai gitu. Itu Biel tuh, bye. Bilang apa? Makasih. Selesai acara hari ini, Biel, Densu Family dan suamiku Densu resmi jadi brand ambassador Konicare. Biel seneng banget tadi dia say hi ke semua ibu-ibu hamil. Pilihan terbaik pasti Konicare.